Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan ngaji Fathul Qoribnya, belajar Fathul Qoribnya di pertemuan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Mulai dari wayahrumu lan den haramaken siyamu khamsati ayyamin apa poso 5 pira-pira dina al-idani nyotone riyaya loro ai saumu yaumi idul fitri tegese poso dina idul fitri wa idul adha lan idul adha. Dari wayah rumu diharamkan puasa di 5 hari. 5 hari dalam setahun itu diharamkan melakukan puasa. Yang dua, nomor 1 dan nomor 2 al-idani hari raya. Hari rayanya umat Islam kan ada 2, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha itu haram melakukan puasa karena di hari itu puasa tidak diterima, puasa apapun ya tidak diterima. Tanpa alasan apapun orang melakukan puasa ya pakai alasan apapun ya tetap itu tidak dikategorikan puasa karena hari itu tidak menerima puasa. Wa ayyamut tasyriqi lan poso pira-pira dina kang madani Idul Adha. Wa ayyamut tasyriqi lan dina tasyrik, pira-pira dina tasyrik. Wa ya utawi ayyamut tasyrik asala satu iku telu allati kang ba'da yaumin nahri ing dalem sawise dina sembelihan. Yang nomor 3, 4, 5 itu adalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari setelah jatuhnya Idul Adha. Kalau Idul Adha itu jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka ayyamut tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Allati ba'da yaumin nahri, setelah melakukan penyembelihan di tanggal 10 itu, maksudnya tanggal 10 itu kan biasanya orang-orang berkurban, hari sesembelihan itu tanggal 10. Dan ayyamut tasyrik itu masih juga masuk kategori yaumin nahri, masuk kategori boleh orang itu melakukan sembelihan kurban di tanggal 11, 12, 13 itu masih sama dengan tanggal 10 Dzulhijjahnya. Wa yukrahu lan den makruhaken tahriman kelawan makruh tahrim saumu yaumis syakki apa poso ing dalem dina ragu. Bila sababin kelawan tanpa sebab yak tadi kang neterapi apa sebab saumahu ing posone wong. Dan dimakruhkan, makruhnya ini makruh tahrim. Makruh tahrim itu makruh yang sangat dilarang sampai hampir saksret itu mendekati keharaman. Itu saumu yaumis syakki, puasa di hari yang diragukan. Jadi hari yang diragukan itu makruhnya makruh tahrim. Bila sababin tadi saumahu yang tanpa sebab ujuk-ujuk wong itu poso, itu dimakruhkan. Wa asyara lan ngaweh isyarah al musannifu sapa kiai musannif sapa pengarang kitab iki liba disuwari hadas sababi maring sebagiane pira-pira contone ikilah sebab bikaulihi kelawan dawe musannif. Kiai musannif ini memberikan isyarat dengan sebab itu boleh melakukan puasa itu di yaum syak dengan dawuhnya beliau seperti ini, illa ayyuwafiqa angin yen to nyucoki apa poso adatan ing dalam cara kebiasaane lahu kaduwe wong, kecuali orang itu boleh melakukan puasa tidak makruh tahrim ketika dia
sudah menjadi kebiasaan berpuasa. Fitatawui ing dalam poso sunnahe. Wow, misalkan yaum syaki ini bertepatan dengan hari Senin gitu, atau bertepatan dengan hari Kamis yang biasanya orang itu melakukan puasa sunnah, lah kok kebetulan bertepatan dengan yaum syaki, maka boleh, karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Kaman koyo contohi wong ada tuhu utawi kebiasaane man wong siamu yaumin iku poso sedina wa iftaru yaumin lan mokel sedina. Wa faqo kang nyucoki somu apa posone man yaumasyaki ing dalem dinane keraguan. Kalau tadi saya contohkan itu puasa Senin Kamis, ini kaman ada tuh siamu yaumin wa iftaru yaumin, atau kebiasaannya orang itu adalah puasa sehari dan tidak puasa sehari. Ini maksudnya puasa Daud ini. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, wafaqa saumu yaumasyakilan, dan kebetulan ketika waktu dia menjalankan puasanya, jadwal menjalankan puasanya kok kebetulan bersamaan dengan hari syak, maka itu boleh melakukan puasa. Nek enggak, ya ora. Walahulan iku wenang kaduwe wong siamu yaumi syaki utawi poso dino keraguan aidon halemane kaya ada tuhu siamu yaumin wa iftaru yaumin an kodoin saking poso kodok wa nadarin lan poso nadar. Dan boleh juga seperti puasa Daud, kebiasaannya puasa Daud atau puasa Senin Kamis itu, orang itu melakukan puasa di hari yang diragukan tadi, puasanya puasa kodok Ramadan, nyaur utang sik gorong mari misalkan, maka boleh. Bahkan kalau puasa kodok dan nadar ini, kodok dan nadar itu kan wajib lah, kok sik durung dilakoni ya maka ya boleh, tidak makruh tahrim lagi puasa di hari itu. Wa yaum syaki utawi dino syak, dino keraguan, huwa iku utawi yaum syak yaum salasina iku dino tanggal 30 min Syakbana saking bulan Syakban. Yaum syak itu hari apa sih? Oh, yaum syak itu ternyata yaumus salasina min Syakban, tanggal 30 bulan Syakban. Kenapa kok dinamakan yaum syak? Karena tanggal 30 bulan Syakban itu diragukan apakah menimbulkan keraguan di tanggal 30 bulan Syakban itu, apakah sudah masuk Ramadan atau masih tetap di bulan Syakban. Nah, itu maka dinamakan hari yang diragukan. Kalau masuk dalam kategori bulan Ramadan, maka itu memang wajib melakukan puasa, kan itu. Puasanya puasa wajib. Ingat, sesuatu yang wajib itu selalu berbeda dengan yang sunnah. Kalau yang wajib, contoh dalam puasa itu niatnya harus sebelum terbitnya fajar, tapi kalau sunnah boleh setelah fajar. Wajib dan sunnah itu selalu ada pembedanya. Idza lam yura al-hilalu lailataha, idza lam yura nalikani ora den tingali al-hilalu opo hilal lailataha ing dalem wengine salasin ma'asahwi sertani padangi langit. Yang dimaksud dengan tanggal 30 bulan Syakban itu pada malamnya, tanggal 29 malam 30 Syakbannya itu, hilalnya itu tidak terlihat, padahal ma'asahwi, padahal cuaca itu sangat mendukung untuk mengetahui itu hilal, atau orang bisa melihat hilal itu masuk Ramadan atau masih tetap di Syakban. Maka di bulan
Sya'ban tanggal 30-nya itu dikategorikan yaumus syak, meskipun apa ya, meskipun orang itu misalkan ahli astronomi lah atau apalah gitu. Tetapi kalau hilal belum terlihat maka itu dinamakan yaumus syak. Au tahaddasa utawa nyeritaaken annasu sapa menungso biru'yati kelawan ningali hilal walam yuklam lan hale ora den weruhi adlun sapa wong adil ro'ahu kang ningali sapa adil hu ing hilal. Yang tadi yang pertama, hilalnya tidak terlihat meskipun cuaca sangat cerah, atau ada orang yang menceritakan sudah melihat hilal tetapi walam yuklam adlun ro'ahu, tetapi tidak ada orang yang adil yang melihat hilal, itu maka tetap dinamakan yaumus syak. Meskipun ada orang yang aku wis ndelok hilal, meskipun ada orang yang ngomong seperti itu, aku wis ndelok hilal, tetapi di daerah itu kok tidak ditemukan seseorang yang adil yang melihat hilal, maka itu ya tetap yaumus syak. Au syahida utawa nyekseni biru'yatihi kelawan ningali hilal sibyanun sapa bocah sapa arjili, au abidun utawa budak, au fasakotun utawa wong fasik. Fasakotun ini orang Islam sing kakean dosa, kakean goro dan kakean sing nggak baik lah, itu fasik. Atau yang melihat hilal itu adalah anak kecil atau budak atau orang yang banyak dosa tadi ngomong kalau sudah melihat hilal. Nah, itu tidak dikategorikan diterima persaksiannya anak kecil itu atau budak atau orang fasik itu tidak. Nggak usah direken lah, aku wis ketok hilal, aku udah melihat hilal, saya sudah melihat hilal, nggak usah direken lah, karena persaksian mereka itu tidak diterima dalam ajaran Islam. Jadi yang diharamkan puasa itu, kesimpulannya adalah yang diharamkan puasa itu ada 5 hari, yang 2 hari raya, dan yang ketiga itu yaumut tasyrik. Sedangkan yang dimakruhkan, makruh tahrim melakukan puasa itu adalah di tanggal 30 bulan Sya'ban, kecuali orang itu punya kebiasaan puasa seperti Senin Kamis, ataupun puasa Daud, ataupun puasa qodho, ataupun puasa nadar, maka di tanggal 30 bulan Sya'ban itu tidak ngefek, artinya tidak makruh melakukan puasa. Di salasin min Sya'ban, tanggal 30 bulan Sya'ban, dijadikan patokan menjadi yaumus syak ketika hilal tidak terlihat di malam 30 bulan Sya'bannya, atau ada orang yang bercerita sudah melihat hilal tetapi tidak diketahui di situ ada orang yang adil, atau yang melihat hilalnya itu adalah anak kecil atau budak atau orang yang fasik, maka itu nureken tetap tanggal 30 Sya'ban itu adalah yaumus syak. Cukup sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.